Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nanya sebelum sambutan yang kedua. Teman-teman saya dari Masjid Agung mana? Yang akan memberikan sambutan. Soalnya teman-teman dari Masjid Agung itu sukanya sembunyi. Ya, sukanya sembunyi. Jadi teman-teman dari Masjid Agung silahkan naik ke panggung ya. Ini jenengan yang punya masjid. Ya. Masya Allah, sukanya sembunyi. Begitu memang. Betul. Pak Basit, teman-teman yang ada aja naik. Iya, masih banyak. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saya mau ngomong sedikit boleh? Boleh. Ini sampai sekarang ini kalau saya lihat dari yang hadir ini, jadi kita baru mencapai angka mungkin sekitar 7.000 kurang lebih. Sekira baru 7.000 orang mungkin. Ya, kalau hitungan matematiknya seperti itu. Tapi kalau setelah lihat duduknya rapat mungkin lebih. Kita kemarin mengukur cuma 60 kayak 60. Ini enggak sampai 60 kayak 60 ini. Lebih rapat lagi nih. Ya, berapa? Sudah 8.000. Ya, sudah 8.000. Kenapa saya bisa punya hitungan yang pasti? Karena bagian konsumsi saya cakep. Ya, cakep bagian konsumsi. Setiap orang yang masuk harus dapat konsumsi. Dan konsumsi itu kan ada per dus-per-dusnya. Sehingga bisa dihitung, oh ini udah keluar 8.000 konsumsi. Ini udah 8.000. Ya, hampir target saya minimal 10.000. Kalau angka minimal itu udah tercapai di tanggal 11 bulan 11 2012, di mana ini tanggal keramat untuk orang-orang yang mau nikah. Betul kan? Yang mau nikah milih tanggal 11 bulan 11 2012. Makanya nanti yang mau nikah lagi tanggal 12 bulan 12 2012 jam 12. Dah pol keramatnya itu ya. Orang sekarang kan suka begitu ya. Sebetulnya yang lebih keramat lagi kemarin hari Sabtu tanggal 10 bulan 11 tahun 2012. Jadi kalau diurutkan 10, 11, 12, mumet tambahan ngurusi ongko. Nah, ini sebelum sambutan kepada beliau, jadi alhamdulillah seperti inilah Masjid Agung. Nanti Pak Kapolres bagian nomor 3. Saya pengen dari yang Masjid Agung ngomong dulu. Ya, jenengan siapapun yang mewakili terserah. Mau ngomong apapun boleh, bebas. Ini masjid jenengan, majelis jenengan. Bapak Basit, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru kita Habib Novel Al-Idrus. Yang kami hormati bapak-bapak, alim ulama, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat hadir di Masjid Agung Surakarta. Sebelumnya kami mohon maafkan kepada segenap panitia. Sebetulnya amanah undangan sudah kami sebarkan kepada segenap pengurus dan jamaah. Namun saya lihat tadi biasanya tugasnya sekretaris Habib itu tidak di sini memonitor kalau ada yang bertanya dan sebagainya. Saya kira sudah ada, tapi saya lihat tadi ya kok belum ada. Kemudian juga kami ya kalau nanti ada sambutan ya terpaksa saya yang mewakili biasanya gitu. Kemudian kami atas nama jamaah dan pengurus Masjid Agung mengucapkan kepada segenap hadirat khususnya Habib Al-Idrus selamat datang di masjid kita semua ini. Dan kami terima kasih turut serta Majelis Ar-Raudhah ini untuk memakmurkan Masjid Agung Surakarta. Jadi sebetulnya saya pribadi 2 kali hadir di Sritek itu sempat batin itu ya. Kapan nih Masjid Agung ketempatan? Nah, biasanya Habib saya yang ketempatan. Nah, alhamdulillah ternyata kali ini bisa ketempatan, dan harapan kami mungkin di lain waktu kalau tidak ada jadwal yang bersamaan dengan umat Islam atau siapa saja yang menggunakan Masjid Agung ini
kami persilahkan untuk bisa ditempati. Karena Masjid Agung ini tempat kita bersama untuk kegiatan dakwah dan syiar, siapa saja boleh memakai masjid ini asal dalam rangka ukhuwah Islamiyah, tidak politik praktis sebagainya, silahkan gunakan. Apalagi ini dalam rangka untuk mengamalkan ajaran-ajaran ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Selanjutnya kami mohon maaf dan juga mohon doanya. Ini Masjid Agung ini baru tahap renovasi, mudah-mudahan cepat selesai dan bisa digunakan untuk melayani tamu-tamu dari segenap yang hadir di sini dengan lebih baik lagi. Saya kira cukup itu saja, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila khususnya kepada Habib dan segenap panitia Masjid Ar-Raudhah apabila kami dalam melayani panjenengan sebagai tamu-tamu kami ini ada kekurangannya, dan kami nanti apabila ada saran dan kritik bisa disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada segenap umat Islam. Saya kira cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Enggak apa sih, sampingnya Pak Kapolres kan kosong. Nah, udah apa situ aja. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Ini sekalian kita nembung ya. Kita nembung kepada Masjid Agung boleh? Ya, saya mewakili teman-teman Pak. Insya Allah kita akan rutinkan 2 bulan sekali. Kira-kira boleh enggak? Oh boleh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang jelas harinya hari Ahad, waktunya pagi. Cuman nanti tanggal berapa ikuti pengumumannya saja ya. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Kira-kira tanggal yang pas berapa? Kayak saya milih hari ini sebetulnya nggak ada kaitannya dengan angka 11, nggak ada. Jadi cuman asal saja yang kosong itu memang tanggal 11 agak selok, ya udah tanggal 11 kita buat majelis, karena tanggal 18 insya Allah saya harus ada di Madura. Ya, tanggal 18 agak jauh ini ke Madura. Saya tuh sebetulnya disuruh keluar dari Solo abot paling males. Cuman yang ngundang ini orangnya setiap Jumat malam ikut pengajian Ar-Raudhah lewat internet. Karena dia ikut pengajian Ar-Raudhah lewat internet, telepon terus, kami tolak, kami malas keluar dari Solo. Senengnya saya itu ke Cawas, ke Trucuk, Pedan, Juwiring, Ceper, ya kan, Sukarjo beserta macam-macamnya itu kan. Daerah Bak Keramat, Masaran, Karanganyar, Boyolali, Andong dan lain sebagainya, Pekonang. Saya tuh seneng itu ikut seperti dulu. Presiden RI kan suka ada acara kelompok pencapir ya. Nah, saya kelompok pencapirnya pengajian bersama teman-teman di desa tuh. Dari desa ke desa. Itu yang paling enak luar biasa. Tapi ternyata telepon terus. Terakhir nggak cukup telepon, dari Madura datang ke Solo, pagi nyampe di rumah, maksa suruh datang, selesai itu langsung naik bus lagi balik Madura. Saya bilang kalau saya ditodong seperti ini ya sudah nyerah. Ya, nyerah. Bismillah, doakan selamat ya insyaallah ya. Semuanya. Soalnya kemarin minta doa selamat enggak ngomong semuanya, orangnya selamat mobilnya hancur ya. Ini sekarang selamat semuanya ya. Insyaallah. Hadirin, alhamdulillah. Mau saya kasih tahu kenapa saya setiap majelis itu minta Pak Kapolres nyambut. Kan begitu ya. Mau tahu rahasianya enggak? Mau tahu? Iya, buat saya pengajian itu yang paling penting hubungan yang baik dengan sesama masyarakat, hubungan yang baik dengan aparat keamanan, hubungan yang baik dengan pemerintah setempat. Kan begitu. Aparat keamanan di Solo udah mulai Danrem saya panggil. Betul kan? Iya. Dari TNI-nya, dari Polri. Siapa yang bisa rawuh, punya waktu, karena masing-masing sibuk. Nah, alhamdulillah hari ini beliau selo nih, hadir di tengah kita, dan belum pernah enggak hadir. Pak Kiai Abdullah Sa'ad, mahalukum mahufil waro. Ini kiai yang bagus satu ini enggak pantas di belakang. Nanti kalau di depan saya kalah bagus gitu ya. Kalau di belakang nanti enggak ketok gantengnya, monggo Pak Kiai. Depan sana. Mau sayap kanan, sayap kiri boleh. Loh, ganteng ya Bu ya? Saya jadi minder nih Bu. Wah, ganteng sekali lagi.
Alhamdulillah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, makanya saya paling senang kalau Pak Kapolres itu rawuh. Biar apa? Jangan sampai kegiatan pengajian itu tidak sejalan dengan pemerintah, tidak sejalan dengan aparat keamanan. Semua itu kalau kita judulnya ngaji itu bisa nyenengkan semua orang. Pemerintahnya senang, ya kan? TNI-nya senang, kepolisiannya juga senang, masyarakatnya juga senang. Mau ke surga kok buat susah orang, itu berarti enggak benar. Ya, mau surga itu cirinya bisa menyenangkan orang baik, menyenangkan orang banyak, menyenangkan semua orang. Cirinya seperti itu. Makanya saya katakan kepada beliau, ini yang rawuh semua umat beliau. Sedikit sambutan dari saya, begini ya, loncat-loncat sambutan saya ini. Di sini kan tidak ada tulisan Ar-Raudhah, enggak ada kan? Tidak ada bendera Ar-Raudhah kan? Mulai dari depan tidak ada kan? Atau spanduk besar ini, Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena ini milik jenengan semua. Saya minta teman-teman NU pakai pakaian NU-nya, jazakumullah khair. Ya. Ini untuk teman-teman NU ini macam-macam nih, banyak sesepuh orang-orang penting ini, tapi kadang duduknya di belakang. Pokoknya yang merasa punya sesepuh di kampungnya silahkan naik ke panggung. Saya enggak hafal satu persatu ya. Jadi saya mohon maaf, monggo teninggil mawon. Saya mohon maaf karena saya enggak bisa persilahkan satu persatu. Sebab saya kalau ceramah di mana-mana juga bingung gitu ya. Bingung nih sesepuhnya yang mana, enggak saya potret, enggak saya hafalkan, enggak saya catat. Pokoknya kalau sering ketemu ya hafal begitu. Diajak temannya, masih kosong kok di atas. Monggo Pak, silahkan. Alhamdulillah, ini Pak Kapolres biar ngasih sambutan. Ini Pak, sekarang yang hadir sudah sekitar 8.500 kurang lebih, udah nambah ini. Karena ini orang terus berdatangan. Cita-cita saya nanti sampai alun-alun Pak. Sampai alun-alun itu bukan sampai alun-alun loh, sampai alun-alunnya hilang gitu. Ketutup manusia. Kenapa? Saya iri dengan guru IJ, Guru Zaini yang ada almarhum di Martapura. Seminggu sekali, setiap minggu malam Senin yang hadir pengajiannya 50.000 orang. Itu rutin setiap minggu 50.000 orang. Nah coba kita di Solo, bisa enggak mewakili Solo Raya di Masjid Agung 2 bulan sekali yang hadir 50.000 orang, tapi sejuk? Bisa enggak? Mau bisa? Rahasianya nanti. Sekarang Pak Kapolres, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Terserah Pak, ini majelis jenengan. Bebas pokoknya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini kita semua ceria. Yang kami hormati, kami banggakan Habib Noval Al-Idrus, para sesepuh, ulama alim, jamaah, majelis Qadha atau jamaah majelis Masjid Agung pada hari ini yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sesuai dengan pesan Habib bahwa ini adalah jamaah kita semua. Jadi mohon maaf bahwa pagi hari ini adalah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kami dapat pesan dari Habib apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres, karena kalau kita nyampaikan tentang pesan-pesan khususnya masalah agama, masalah suatu keimanan, itu adalah sudah tadi Pak Kiai Abdul Razak, kemudian Habib tentunya tidak tepat untuk kita semua kalau dari Kapolres menyampaikan hal itu. Tapi oleh Habib tadi malam, Pak Kapolres berkaitan dengan sekarang adalah Hari Pahlawan, kemudian juga akhir daripada tahun.
Islam. Terus kemudian sebentar lagi kita akan menyambut masalah 1 Muharram. Sehingga dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa berkaitan dengan masalah Hari Pahlawan. Karena bahwa kita setiap tahun peringati Hari Pahlawan. Kemudian juga pengajian-pengajian kita, bahwa kita selalu untuk mengingatkan kembali bahwa ajaran-ajaran Rasulullah, bahwa Islam itu adalah tidak terlepas dari suatu sejarah, bahwa mulai dari Nabi Adam tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Raja, kemudian Rasulullah, terus kemudian para alim, para ulama, yang mana bahwa kita semua saat ini mengalami suatu adanya upaya-upaya untuk menjauhkan, memecah belah satu sama lain, khususnya di dalam umat Islam. Tadi sampaikan bahwa Zionis, kemudian masalah-masalah yang saat ini kita rasakan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau hari ini dengan judul bahwa umat bertanya, kemudian ulama menjawab, ya saya menyampaikan masyarakat bertanya, polisi menjawab itu, Pak. Jadi hal-hal ini kaitannya khususnya masalah Hari Kepahlawanan. Kemarin diperingatin bahwa dengan memperingati, dengan meningkatkan kepahlawanan, meneladani para sesepuh, para syuhada, khususnya kusuma bangsa dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia ini adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghormati pahlawan. Bahwa umat Islam yang besar, umat Islam yang menghormati para ulama, alim, dan para Rasulullah, Rasul-Rasulnya. Tentunya ini adalah seirama. Dalam hal ini setiap tahun sejarah diperingati, dan khususnya masalah pengajian ini saya 3 kali menghadiri, alhamdulillah, untuk hari ini dilaksanakan di Masjid Agung, masjid kebanggaan kita, Solo Raya. Ini alhamdulillah bahwa tekad tekad Habib Noval beserta seluruh gurunya, panitianya untuk memakmurkan, untuk memanfaatkan masjid ini sampai nanti untuk menutup lapangan ini. Bahwa perlu kita sadari di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh untuk selalu ego terhadap diri kita sendiri, sehingga apabila itu terjadi, yang selama ini bahwa banyak terjadi suatu perpecahan di antara kita sendiri. Antara lain kita menyaksikan berita-berita di Lampung. Ini adalah antara warga korban sekian banyaknya. Kemudian Jakarta, antara pemuda, antara pelajar berantem, korban jiwa. Dan tidak begitu lama di Surakarta juga sekian mati polisi. Ini adalah menunjukkan tadi yang disampaikan oleh Kiai Abdul Raja, bahwa kita masih terpengaruh adanya suatu upaya-upaya perpecahan, khususnya di dalam satu Islam itu sendiri. Ini kita bersedih bahwa kehidupan kita bermasyarakat, bernegara di Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan kita. Kita menyadari di Republik Indonesia ini perjuangan itu bukan dari satu kelompok golongan. Ini adalah dulu kita
dipecah-pecah oleh Belanda. Apakah sekarang tidak ada penjajah? Kalau dulu penjajah itu jelas, itu Belanda dan Jepang. Mengasingkan para ulama kita, memecah belah para suku-suku kita. Sehingga kita 350 tahun kita dijajah. Tapi sekarang di dalam seiring dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, penjajah-penjajah tersebut adalah semakin halus dan semakin cerdik untuk membenturkan sesama anak bangsa umumnya dan khususnya itu di dalam kebesaran Islam yang disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Raja tadi. Dengan pengalaman 300 tahun yang lalu dari para pahlawan kita akhirnya menyatukan diri dengan Sumpah Pemudanya, dengan masalah perperangan 10 November untuk melawan itu semua. Ya, ini berdirilah Republik Indonesia yang menyadari bahwa Republik Indonesia itu adalah merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, mari melalui pengajian ini juga kita menyadari bahwa kita bersyukur hidup di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan, bahwa negara Republik Indonesia itu berbagai suku bangsa, agama, yang akhirnya kita semua ini menikmati untuk bisa hidup berdampingan, bermasyarakat yang sampai saat ini kita dengan bahagia kita menghadiri dari berbagai daerah untuk bisa hadir di sini adalah berkat para pahlawan. Ya, khusus dalam hal ini tentunya saya mengajak bahwa untuk kita di dalam bermasyarakat tentunya tidak bisa untuk mementingkan diri pribadi sendiri, karena kita hidup di dalam suatu bermasyarakat dan bernegara di Republik Indonesia ini. Mari kita jalin kerukunan untuk menyatukan bahwa kita di dalam suatu bermasyarakat untuk bisa mewujudkan masalah kesejahteraan, keamanan, ketertiban. Bukan hanya ini tidak cocok dengan paham, ini tidak cocok dengan paham yang satunya lagi, terus kemudian terjadi pukul-pukulan, terjadi gebuk-gebukan, terjadi suatu permusuhan. Bahwa kita sadar berada di Republik ini adalah mendasari ketentuan aturan hukum. Ini adalah berkat dari para sesepuh pahlawan kita untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini. Perbedaan satu dengan yang lain itu adalah telah disadari bahwa kita berdasarkan Pancasila di situ diberikan sila keempat tentang masalah musyawarah dan mufakat. Ini adalah harus kita laksanakan. Kalau tidak menyadari, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hukum pemerintah itu adalah tidak sama dengan hukum Islam dan lain sebagainya. Salah satu contoh kita tidak mematuhi di dalam hukum pemerintah di jalan. Lampu merah itu kan hukum pemerintah. Kita langgar, pasti kita akan celaka. Walaupun memang itu ada yang menentukan celaka atau tidak, itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berpesan, marilah kita jalin komunikasi, marilah kita untuk laksanakan suatu kemasyarakatan, bermasyarakat satu dan yang lain, bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kelola, harus kita hadapi, bukan kita untuk perbedaan tersebut bertentangan. Khususnya saya sebagai Kapolresta Surakarta sedih setiap saat ada suatu permasalahan-permasalahan dari kelompok-kelompok tertentu mengatasnamakan Islam yang berbuat di luar suatu ketentuan undang-undang.
ini adalah akan merugikan bagi kita sendiri. Khususnya para remaja, adik-adik kita, kami titipkan, kami mohon kepada Habib Noval, karena 1 bulan yang lalu yang tertangkap yang melakukan tindakan teroris itu adalah baru kelas 2 SMA. Baru kelas 2 yang mempunyai suatu paham sempit, praktis, doktrin yang seperti itu hanya untuk berjihad, untuk mengharapkan mati dan masuk surga. Dia rela untuk melakukan, untuk berbuat yang seperti itu. Tentunya bahwa kita semua sepakat bahwa hal-hal tersebut adalah tidak sepaham dengan ajaran Islam secara utuh, dan khususnya masalah kita bermasyarakat, berbangsa dan negara. Mari kita teladani para pahlawan pendiri bangsa ini dengan susah payah untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini, dan kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini, untuk memakmurkan, untuk meningkatkan kehidupan kita yang lebih terhormat dan lebih berbahagia demi generasi-generasi yang akan datang, khususnya anak-anak kita atau cucu-cucu kita untuk mendatang. Perbedaan merupakan suatu rahmat, sehingga kita di dalam suatu kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan suatu kerukunan, suatu keindahan di dalam bermasyarakat. Sekian kurang lebihnya. Sekali lagi kami terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Habib dan seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan untuk pagi hari ini. Mari kita wujudkan untuk Solo merupakan suatu daerah yang patut menjadikan suatu contoh dari daerah-daerah yang lain di dalam suatu kehidupan kemasyarakatan dan ketentraman di dalam suatu proses pembangunan di Solo ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan bahwa kita semua yang hadir ini dapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Kapolres. Nah, alhamdulillah sambutan-sambutan sudah selesai. Semua sambutan tadi ilmu, ya. Karena majelis kita majelis ilmu dan zikir. Jadi, monggo dapat depan saja. Bu, mulai terasa dinginnya Masjid Agung atau panasnya? Aneh kan ya, tambah siang tambah dingin kan? Ini loh anehnya Masjid Agung. Walaupun udara panas tapi manusia banyak. Saya dari tadi merasakan angin semilir dingin, betul? Ya kan? Padahal di sini nggak ada kipas anginnya. Kehebatannya orang-orang dulu tuh begitu. Kalau bangun apa-apa dihitung. Ya, apa-apa dihitung. Tingginya, kenapa letaknya di sini, ini arahnya dari sana bagaimana, semua ada hitungannya. Mau bangun nggak asal bangun. Orang dulu tuh mau bangun poso dulu. Orang sekarang ngasal bangun. Kenapa orang dulu mau bangun puasa dulu? Orang kalau puasa pikiran tenang. Kalau puasa hati jadi bersih. Pikiran tenang, hati bersih. Kemudian mulai merancang sesuatu. Ya hasilnya pasti bagus. Jangan kemudian dibilang, wah bangun puasa sih klenik. Itu yang ngomong klenik silakan ngomong klenik. Tapi orang dulu mereka orang-orang yang soleh. Mereka punya orang-orang yang berusaha mencari ketentraman hati.